Halo teman-teman semua, welcome to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Jadi hari ini kita akan membahas appendicitis secara umum, walaupun di sini judulnya kronik ya, karena kebetulan ini materi yang aku pakai untuk kasus tutorial refkasku. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, kita harus tahu dulu ya, appendicitis itu appendix, berarti appendix vermiformis di sini yang dimaksud. Kemudian itis itu kan berarti inflamasi. Nah, appendicitis sendiri dia itu tuh dibagi menjadi beberapa istilah. Yang disebut akut itu kalau terjadi peradangan mendadak akibat sumbatan dari lumen appendix. Gejala khasnya ada migratory pain. Jadi nyerinya itu tuh bermigrasi atau pindah dari periumbilikal menuju ke right lower quadrant atau di titik McBurney, disertai dengan mual, muntah, dan juga demam ringan. Biasanya demam ringannya karena ada leukositosis atau infeksi bakteri di situ. Mual muntah itu gejala yang khas ketika nervus vagus terangsang akibat suatu masalah yang biasanya terjadi di organ pencernaan. Selain itu, mual muntah itu juga bisa menjadi penanda adanya ileus ya, tapi nggak selalu karena harus disertai dengan gejala lainnya. Kemudian, kronik appendicitis itu gejala nyeri perut kanan bawahnya itu tuh hilang timbul. Jadi dia suatu proses yang recurrent yang biasanya tuh berlangsungnya itu udah lama, dari minggu hingga bulanan. Nah, pada kasus pasienku, dia nyerinya itu sebenarnya sudah dimulai sejak 10 bulan sebelum dia masuk rumah sakit. Dan kadang dia menyerupai gangguan pencernaan yang lainnya. Kalau appendicitis perforata itu merupakan komplikasi appendicitis akut. Jadi, appendixnya pecah, dia menyebabkan isi lumennya yang biasanya itu adalah cairan disertai dengan infeksi bakteri di dalamnya ya karena obstruksi, itu menyebabkan inflamasi pada dinding perut atau peritonitis dan disertai abses biasanya. Yang biasanya dia terjadi 48 jam dari onset appendicitis akutnya. Gejalanya berupa nyeri perut mendadak, demam tinggi, dan juga perut tegang atau defense muscular, muscle guarding yang khas banget pada peritonitis. Kemudian, ada appendicitis gangrenosa. Dia juga merupakan komplikasi dari appendicitis akut yang ditandai dengan nekrosis dinding appendix. Sehingga nanti semuanya dia bentuknya itu tuh udah gangren. Jadi udah menghitam. Nah, appendicitis yang gangrenosa ini dia akan berisiko untuk mengalami perforasi. Dan juga ada simpel appendicitis yaitu appendicitis yang durasi gejalanya itu kurang dari 48 jam, atau pada imaging itu tidak ditemukan adanya large abscess maupun phlegmon. Jadi, ya udah appendicitis akut aja, tapi belum ada komplikasinya. Nah, sebenarnya dia merupakan kasus yang tersering di usia 10 sampai 30 tahun. Diagnosisnya itu sebenarnya dia khas sama simple ya. Jadi ada periumbilical pain dalam 48 jam dia akan bermigrasi ke right iliac fossa atau perut kanan bawah di titik McBurney dan disertai dengan abdominal guarding, leukositosis, serta anoreksia. Kenapa dia abdominal guarding? Karena biasanya sudah ada peritonitis vokal, leukositosis karena ada infeksi bakterinya, dan anoreksia karena si pasiennya kan nggak nyaman ya dia perutnya. Jadi untuk makan, makan itu kan kita memasukkan suatu makanan yang menyebabkan usus tuh harus bekerja dan terdistensi. Nah itu tambah nggak nyaman pasiennya, tambah sakit gitu. Jadi mereka akan biasanya menolak untuk makan atau anoreksia. Nah, kronik dan recurrent appendicitis itu lebih jarang terjadi. Kasusnya hanya sekitar 1 sampai 1,5% dari keseluruhan kasus appendicitis. Nah, penyebabnya itu tuh akibat obstruksi. Jadi, patomekanisme utamanya itu adalah obstruksi. Nah, ketika dia terobstruksi, akan ada inflamasi atau fibrosis karena aliran darahnya kan nggak lancar. Sehingga timbullah right lower quadrant pain, flare, dalam 24 sampai 48 jam. Atau intermittent RLQ pain yang mereda sendiri. Jadi, si chronic appendicitis ini, dia itu tuh gejalanya itu tuh bisa mereda sendiri. Nah, literatur menyebutkan kalau si chronic appendicitis ini itu disebut kalau misalkan right lower quadrant pain-nya itu berlangsung lebih dari sama dengan 3 minggu berturut-turut.
Sedangkan kalau recurrent appendicitis itu terjadi apabila ada serial episode yang menyerupai red lower quadrant pain. Jadi, chronic appendicitis dia ada jangka waktunya lebih dari sama dengan 3 minggu. Kalau recurrent, dia kondisinya atau episode nyerinya yang red lower quadrant pain-nya ini, itu tuh terjadi beberapa kali. Itu namanya recurrent. Nah, gejala kronik appendicitis seringkali itu nggak khas. Jadi Alvarado score-nya pun kadang dia tidak terpenuhi semua. Dia nggak ada demam, nggak ada gejala, dan gejalanya itu biasanya self-resolve. Jadi dia menyembuh sendiri. Makanya seringkali dia tidak terdiagnosis. Biasanya dia baru terdiagnosis ketika pasien accidentally nih dia melakukan MSCT abdomen atau USG abdomen. Di situ kok kelihatan nih appendixnya itu ada tanda-tanda peradangan. Jadi kadang ditemukannya tuh accidentally, kecuali pada kasus kronik appendicitis yang mengalami eksaserbasi akut. Nah, sehingga yang kronik appendicitis ini justru dia malah bahaya karena gejalanya seringkali nggak dikenali dan tidak terdiagnosis, dia jadi apa ya, kayak nggak kelihatan kan, nggak tertangani dengan baik. Kalau misalkan dia nggak ditanganin dengan semestinya, komplikasi itu bisa terjadi, misalkan perforasi, pembentukan abses, peritonitis, bahkan infertilitas. Karena lokasi dari appendix itu sendiri kan dia juga dekat dengan struktur em, dari organ ginekologi, misalkan kayak saluran tuba falopi. Sehingga kalau dia sampai ada peritonitis yang mengenai organ di sekitarnya, si tuba falopinya juga bisa ikut kena dan menimbulkan infertilitas pada wanita. Nah, untuk jenisnya sendiri, ada yang akut. Kalau akut ini tampakannya em, seperti ini. Jadi, serosal surface-nya itu tuh dia dull dan bisa disertai dengan fibrinous exudate. Dia bisa ada perforasi maupun enggak, tergantung dia simpel atau komplikata. Dan bisa dilihat dia tuh ada hiperemia, ada blood vessel-nya. Terus pada mikroskopiknya kita bisa melihat adanya berbagai sel neutrofil di lapisan muscularis propria. Sedangkan kalau yang kronik, dia itu chronically scared, inflamed, dan juga sudah ada fibrosisnya. Kalau dari tampakan mikroskopiknya, dia ada chronic lymphoplasmacytic inflammation, ada histiosit, ada granulation tissue, dan juga dia malah dominannya tuh mononuklear infiltrate dibandingkan neutrofil. Kan kalau dilihat dia ini sel darah putihnya, nukleusnya itu mono kan, dia cenderung leukositosis. Sedangkan kalau yang akut, dia cenderung neutrofilik, neutrofilia yang muncul. Pada kasus perforata, ini adalah yang mengalami komplikasi ya. Ini bisa dilihat dia perforasinya di sini, terus di sini juga perforasi, ini juga perforasi. Nah, ini udah ada sedikit gangren juga ya. Dia ada focal defect pada dinding appendixnya. Biasanya ada appendicular abscessnya. Ini warnanya kan dia agak-agak kuning keputihan ya. Terus ada periappendiceal phlegmon atau severe fat stranding atau ill-defined fluid collection. Mikroskopiknya sama kayak akut appendicitis. Kalau gangrenous appendicitis ini bisa dilihat dia lumennya itu apa ya, kayak dindingnya itu tuh udah menghitam gitu. Udah ada nekrosis, sudah ada blackish discoloration dengan disertai dengan fibrinopurulent coating pada lapisan serosalnya. Nah, untuk mikroskopiknya itu acute transmural inflammation. Jadi di seluruh dindingnya ini mengalami inflamasi dan ada banyak neutrofil yang dijumpai di situ. Nah, si appendix vermiformis sendiri, dia itu kan bentuknya tuh kayak tabung kecil dan dia adalah an arterial organ. Artinya dia cuma disuplai oleh satu arteri aja, yaitu si arteri appendicularis. Sehingga kalau misalkan si appendix ini mengalami sumbatan, arterinya nggak bisa lancar mengaliri akibat sumbatannya itu, dia bisa menyebabkan nekrosis dan inflamasi. Jadi dia bisa menyebabkan kematian jaringan karena dia nggak punya cabang kolateralnya. Beda sama organ-organ lain di tubuh manusia yang biasanya punya pembuluh darah kolateral, atau kalau misalkan satu pembuluh darah dia mati atau nggak berfungsi, dia masih ada vaskularisasi dari pembuluh darah yang lain. Nah, kalau dia appendicitis ini enggak, karena dia merupakan an arterial organ. Nah, terus dia itu lokasinya itu macam-macam.
Ada yang dia lokasinya retrosekal paling sering. Terus nanti ada lokasinya yang kedua itu ada subsekal di bawah sekung. Terus postileal. Lalu ada preileal, parasekal, dan juga ada posisi yang lainnya. Nah, kepentingannya apa? Ada pelvic juga ya. Kepentingannya adalah nanti pertama berkaitan dengan metode insisinya. Yang kedua berkaitan dengan hasil pemeriksaannya. Nah, nanti karena penting ya dari hasil pemeriksaan, kadang kita bisa tahu atau menduga letaknya appendix ini tuh dia lebih ke arah yang mana sehingga nanti kita bisa memilih metode insisi yang memudahkan kita untuk mengakses si appendixnya. Nah, si dasar appendix ini dia muncul dari pertemuan Taenia coli yang merupakan marker operasi. Panjangnya 8-10 cm pada orang dewasa dan dia digantung oleh mesoappendix. Lokasinya ada di right lower quadrant, kadang ada di left upper quadrant, left anterior paramidline, lower midline, pelvic, subsekal, retroileal, preileal, dan dia hanya disuplai oleh si arteria appendicularis aja yang berasal dari arteri ileokolika. Terus sebenarnya beberapa ada juga yang divaskularisasi oleh arteri secum posterior, secum anterior, dan juga cabang medial arteri ileokolika atau arteri ileum. Tapi porsi terbesarnya tetap si arteri apendicularis. Nah, inervasinya dia simpatisnya oleh plexus mesentericus superior, kalau parasimpatisnya oleh nervus vagus. Etiologi dari apendisitis ini, dia kan patofisiologinya itu adalah sumbatan atau obstruksi. Dia bisa diobstruksi oleh si fekalit atau appendikolit. Jadi feses yang mengeras sampai kayak batu. Dia menyebabkan si appendixnya ini terobstruksi. Pada anak kecil, biasanya karena limfoid hiperplasia. Terus di beberapa orang, walaupun jarang, bisa ditemukan biji-biji tumbuhan. Terus ada parasit neoplasma. Misalkan ini adalah eh, Enterobius vermicularis infection. Ini kelihatan dia ada kutikulanya, terus ini internal organ dari si cacingnya, dan ini adalah si telur dari cacingnya yang ditemukan di appendix. Terus bisa juga inspissated mucin pada cystic fibrosis. Jadi kalau di cystic fibrosis itu kan dia ada mukus di mana-mana ya, ada mukus di saluran pencernaan, terus di dalam kantong empedu, di dalam bronkus, sehingga mukus yang terlalu tebal kadang dia itu bisa menyumbat karena alirannya jadi nggak lancar kan. Terus pada Crohn disease, struktur, tumor, foreign bodies, dan juga viral infection. Nah, jadi ceritanya kan ada obstruksi nih di appendiceal lumen oleh etiologinya tadi. Dia menyebabkan appendixnya ini tuh mengalami distensi dan juga spasme kan. Nah, spasme sama distensi ini dia akan meregang sehingga nanti si peritoneum visceral ini akan terangsang dan dia menyebabkan stimulasi dari nervus otonom setinggi T9 dan T10. Makanya nanti sensasi yang dirasakan adalah perasaan dull, crampy, dan diffuse periumbilical pain. Ingat, umbilikus itu kan dia di setinggi T10. Kemudian, em, kalau misalkan dia inflamasinya terus berlangsung selama beberapa hari atau lebih panjang lagi, dia lama-lama bisa menyebabkan iritasi pada peritoneum parietal. Nah, akhirnya bukan peritoneum visceral lagi yang terangsang, tapi peritoneum parietal udah ikut-ikutan kena iritasi atau inflamasi dan akan menstimulasi somatic nerve. Somatic nerve ini adalah serabut saraf di mana kalau misalkan kita tuh merasakan nyeri, kita tuh bisa nunjuk lokasi persis yang dirasakan gitu. Beda sama si visceral atau autonom nerve. Autonom nerve kan dia nyerinya nggak jelas, diffuse, dia merata aja gitu. Kita nggak bisa nunjuk tepat nyerinya di mana. Tapi kalau udah kena nervus somatik, kita langsung bisa nunjuk nyerinya di mana. Nah, pada orang dengan appendicitis, karena dia akhirnya menstimulasi somatic nerve, maka dia bisa menunjuk kalau sakitnya itu ada di right lower quadrant. Nah, sehingga nanti di right lower quadrant bisa ditemukan nyeri yang rasanya vokal, intens, dan terdapat abdominal GERDing sama peritoneal sign di situ. Karena peritoneumnya udah ikut terinflamasi. Ini yang disebut dengan peritonitis vokal. Kalau misalkan kita perkusi, dia akan dull, akan ada rebound tenderness, dan juga rasanya itu tuh dia kayak apa ya, kayak keras gitu, kayak papan.
Nah, terus em, yang namanya apendisitis kan dia inflamasi, dia mengundang berbagai sitokin proinflamasi dan juga karena lumennya itu terobstruksi, itu menjadi tempat yang bagus untuk bakteri berkembang biak. Makanya nanti akan bisa timbul demam, diare, konstipasi, vomit or anoreksia. Terus, appendix yang dia mengalami distensi sama spasme ini, dia akan meningkatkan tekanan pada lumen dan menurunkan aliran darah di appendix. Jadi aliran darahnya nggak lancar sehingga terjadilah iskemia, nekrosis jaringan, dan integritas dari struktur appendix ini tuh akan menghilang atau dia jadi rentan untuk mengalami invasi bakteri lewat di dindingnya ini gitu. Jadi bakteri lebih gampang untuk masuk dan menyebabkan transmural inflammation dan juga nekrosis. Kalau dia nggak segera dioperasi, dia bisa menyebabkan perforasi pada dinding kolon yang akhirnya menyebabkan peritonitis, abses, bahkan hingga kematian. Nah, epidemiologinya ini ya, dia udah dijelasin sebelumnya. Dan hati-hati karena di right lower quadrant itu kan ada struktur yang lain. Jadi pada wanita kita perlu rule out dulu dia ada kehamilan atau enggak dengan melakukan HCG pregnancy test. Terus bisa juga itu adalah suatu ruptur ovarian cyst, ectopic pregnancy, maupun mid-cycle pain. Kalau di gastrointestinal disease lainnya, differential diagnosisnya itu bisa diverticulum Meckel, terus divertikulitis juga bisa. Kalau di non-GI abdominal issues, dia bisa aja mesenteric adenitis atau renal colic. Nah, manifestasi klinisnya, kalau misalkan akut, itu adalah pertama periumbilical pain dulu. Karena distensi luminal menyebabkan si visceral pain ini via visceral afferent neuron kan dia terangsang di setinggi T9 sampai T10 tadi. Kemudian anoreksia atau ada yang menyebutkan dia itu namanya hamburger sign. Maksudnya apa hamburger sign ini? Jadi orang barat itu ya biasanya kan mungkin mereka suka makan hamburger. Tapi ketika mereka punya appendicitis, mereka itu tuh nggak nafsu makan lagi gitu. Jadi ketika dia ditawarin hamburger, dia akan menolak. Itu namanya hamburger sign sebagai penanda anoreksia. Terus nausea. Nausea ini dia biasanya tuh sekali aja muntahnya, bukan yang berulang kali. Jadi agak beda dengan gastroenteritis ataupun small bowel obstruction alias ileus. Nah, kemudian right lower quadrant pain. Right lower quadrant pain ini akibat inflamasi pada peritoneum parietal di sekitarnya yang udah vokal tadi. Sehingga dia menyebabkan localized pain. Ini yang disebut dengan migratory pain. Jadi peritonitisnya udah nggak ke visceral lagi, tapi udah ke peritoneum yang parietal. Jadi pasiennya udah bisa menunjuk lokasi nyerinya itu di right lower quadrant pain. Terus ada demam ringan 38 Celcius, leukositosis, kemudian urinary symptom or microscopic hematuria, terus ada paralytic ileus dan absent bowel movement hingga diare. Biasanya, ini yang sering ditanyakan juga kadang di UKM PPD, untuk Alvarado score-nya. Jadi ini adalah scoring yang dipakai untuk menentukan dia itu tuh kemungkinan appendicitis atau bukan. Sebenarnya singkatan gampangnya itu tuh Mantrels. Nah, sambil dilihat tabel ini aja ya, Mantrels itu dia terdiri dari apa aja sih? Mantrel, M. M itu adalah migratory pain. Jadi migration of pain to right lower quadrant. Kita kasih scoring 1. Mantrel. A-nya itu adalah anoreksia, dia nggak nafsu makan. N, ini adalah nausea or vomiting. Kemudian T, T-nya itu temperaturnya meningkat. Dia kita kasih scoring 1. Kemudian R, R itu bisa red lower quadrant tenderness. Dia kita scoring 2. Kemudian Mantrels. E-nya itu, oh benar, T-nya itu rebound tenderness 1. Nah, R-nya red lower quadrant, E-nya itu baru elevated temperature 1. Kemudian L-nya ini adalah leukositosis lebih dari 10.000 kita scoring 2 dan juga left shift. Jadi neutrophilnya itu tuh dia shift to the left. Maksudnya dia berubah jadi banyak neutrofil yang imatur. Ini kita scoring 1. Total skornya itu tuh 10. Dan ingat, yang semuanya itu scoringnya 1 di tiap-tiap poin ini. Kecuali yang dua itu cuma ada dua. Red lower quadrant pain sama leukositosis. Itu yang di kita scoring 2. Nah, total skor 10, nanti kita
interpretasikan hasilnya. Kalau dia 9 sampai 10 berarti dia very probable appendicitis. 7 sampai 8 probable. Dan nilai 7 sampai 10 ini itu tata laksananya langsung surgery. 5 sampai 6 ini possible. Jadi kita observasi dulu sambil kita gak kan dia kemungkinan diagnosis lainnya. Jadi bisa ditambahkan pemeriksaan penunjang lainnya gitu. Kalau kurang dari sama dengan 4 dia unlikely. Sehingga ya udah kita evaluasi untuk penyebab lainnya. Nah, tapi ingat pada kasus kronik appendicitis itu kadang dia gejalanya nggak khas. Seperti pada pasien yang aku jadiin tutorial kasus itu, dia bahkan si Alvarado score-nya itu tuh cuma 4, yang mana itu unlikely kan. Karena memang dia apa ya kayak kalau di kronik itu tuh nggak khas gejalanya. Kalau beda sama akut, kalau aku tuh kadang hampir semua Alvarado score ini tuh bisa terpenuhi. Jadi Alvarado score ini dia lebih dipakai untuk kasus-kasus akut appendicitis daripada kronik appendicitis. Nah, kalau scoring pada anak-anak dia itu tuh lebih beda lagi gitu. Beda untuk scoring pada anak-anak. Nah, ini ada yang namanya pediatric appendicitis score. Sebenarnya dia mirip-mirip aja untuk gejalanya. Ada red lower quadrant tenderness ketika diperkusi, ketika melompat ataupun ketika jatuh, kayak apa namanya batuk maksudnya. Terus ada migratory pain, demam, anoreksia, nausea or vomiting, tenderness pada right iliac fossa, leukositosis dan juga neutrofilia. Jadi mirip-mirip aja sebenarnya. Nah, terus kalau misalkan dia kurang dari 4 berarti low risk. Kalau misalkan dia 4 sampai 6 equivokal, jadi butuh imaging dengan US atau MRI atau konsultasikan untuk surgical. Kalau lebih dari 6 ini high risk. Jadi biasanya kita langsung konsul untuk surgery. Terus kalau ada juga EM-NOT. Jadi ini ada yang AIRS, Appendicitis Inflammatory Response Score. Dia pakai parameter vomit, pain in right inferior fossa, rebound tenderness atau muscular defense. Nanti dia dibagi jadi light, medium, strong. Terus body temperature lebih dari 38,5, polymorphonuclear leukositosis, BBC count yang meningkat, dan juga CRP concentration-nya meningkat. Nah, kalau 0 sampai 4, dia low probable, 5 sampai 8 indeterminate group, sehingga sebaiknya dia dirawat inap dan dilakukan pemeriksaan penunjang lain untuk mengeksekusi diagnosis. Kalau dia skornya 9 sampai 12, dia high probability sehingga lebih baik dilakukan surgical exploration. Nah, jadi itu, ini untuk interpretasi atau algoritma manajemennya. Kalau pakai IRS, jadi misalkan nih dia suspek appendicitis. Kalau usianya kurang dari 40 tahun, terus dia skor AIR-nya ini kurang dari 5, itu ya udah outpatient care, kita pulangkan aja. Kalau airnya 5 sampai 8, kita lakukan USG atau CT. Kalau radiologicalnya menunjukkan dia appendicitis, lakukan surgery. Kalau radiologicalnya nggak menunjukkan appendicitis, kita DD dengan yang lainnya. Kemudian kalau air skornya lebih dari 9, ya udah langsung aja surgery. Pada orang dengan usia lebih dari 40 tahun, kita lakukan USG atau CT. Kalau misalkan radiologicalnya terkonfirmasi, ya udah surgery. Kalau misalkan nggak terkonfirmasi, ya udah kita DD ke differential diagnosis yang lain. Di pemeriksaan fisik, kita bisa temukan low grade fever, 38 Celcius. Peristaltik ususnya bisa menurun karena kan apa ya ada obstruksi juga di situ. Tentunya dia akan mengganggu fungsi dari usus-usus yang lainnya. Terus ada focal tenderness pada McBurney point karena peritonitis vokal pada peritoneum parietal tadi. Terus ada tanda peritoneal irritation. Misalkan voluntary and involuntary GERDing atau si defense muscular tadi. Terus pada perkusi bisa ditemukan dull. Terus ada rebound tenderness atau nyeri lepas tekan. Terus pergerakan apapun tuh biasanya akan menyebabkan nyeri, misalkan batuk yang meningkatkan tekanan intraperitoneal atau intraabdomen. Nah, ini namanya adalah Danvers sign. Jadi nyeri red lower quadrant ketika batuk. Terus nyeri pada palpasi, pada red lower quadrant. Ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah Rovsing sign. Rovsing sign ini adalah nyeri yang dirasakan di red lower quadrant ketika kita palpasi left lower quadrantnya.
Jadi nggak secara langsung di RLQ, kita palpasi di LLQ pun kadang dia bisa merangsang nyeri di right lower quadrant. Itu namanya Rovsing sign. Terus obturator sign, dia adalah nyeri pada right lower quadrant ketika dilakukan rotasi internal pada panggul kanan. Nah, si obturator sign ini dia menunjukkan kalau posisi dari appendixnya itu tuh pelvic gitu, posisi pelvic. Terus ada iliopsoas sign. Nyeri red lower quadrant ketika dilakukan ekstensi panggul kanan yang menunjukkan bahwa posisi appendixnya itu tuh di retroseccal. Terus ada Blamberg sign atau nyeri lepas tekan pada red lower quadrant. Jadi kita tekan nih red lower quadrantnya. Ketika kita tekan itu kan jelas nyeri ya. Tapi ketika kita lepas tekanan kita, itu tuh juga akan menimbulkan nyeri. Itu yang disebut dengan nyeri lepas tekan atau Blamberg sign. Terus Markle sign atau heel drop test. Jadi pasien itu disuruh berdiri dengan jari kaki atau jinjit, terus dijatuhkan tumitnya itu mendadak ke lantai. Dia akan menyebabkan nyeri right lower quadrant. Terus Aure Rozanova sign. Jadi dia adalah nyeri right lower quadrant saat dilakukan penekatan pada titik-titik yang menunjukkan posisi appendixnya itu tuh retroseccal. Terus ada Dunphy sign atau nyeri saat batuk di right lower quadrant. Ada Alder sign. Jadi kita ubah posisi pasiennya dari kiri ke kanan. Nanti nyerinya itu akan bertambah saat ke sisi kiri karena appendixnya itu tuh tertarik oleh gravitasi. Terus tes Horn sign. Jadi nyeri lat lower quadrant saat dilakukan tarikan lembut pada testis dextra. Terus di rectal sama pelvic exam ini biasanya dia negatif, tapi nyeri abdomen saat palpasi itu bisa dirasakan kalau appendixnya tuh letaknya ada di dalam pelvis. Pada DRE, anterior tenderness bisa muncul saat peritoneum pelvic dimanipulasi. Nyeri juga bisa muncul saat cervix digerakkan. Kalau si appendixnya ini sudah mengalami perforasi, dia akan ada nyeri abdomen yang makin intens, diffuse, ada muscle guarding yang meningkat, heart rate-nya bisa meningkat, suhunya naik, tampak sakit berat, kadang nyerinya bisa berkurang karena visceral distensionnya tuh udah berkurang gitu. Terus, ini untuk gambar-gambarnya. Jadi ini adalah si obturator sign. Jadi, obturator sign itu si lower leg-nya ini kita tarik ke arah lateral, ke arah luar. Terus yang area panggul ini kita dorong ke arah dalam dengan posisi hip and knee-nya ini tuh passive flexion. Nah, ini namanya obturator sign. Kalau misalkan obturator sign kita lakukan dan dia ada nyeri di right lower quadrant, berarti dia menunjukkan posisi appendixnya itu tuh ada di pelvic. Terus habis itu, ini juga obturator sign yang lainnya. Hmm, atau iliopsoas. Ini iliopsoas sign. Jadi kalau iliopsoas sign itu sebenarnya dia bisa dilakukan kayak gini atau diangkat kayak gini ya. Nah, kalau yang ini itu caranya adalah kita ekstensikan untuk kaki pasien, terus habis itu kita tahan pakai tangan yang kiri di sini di area pangkal pahanya, terus tangan yang kanan kita atau tangan dominan kita tuh menarik atau menghiperekstensikan ke arah dorsal gitu. Nah, nanti dia akan merasakan nyeri di red lower quadrant. Itu artinya iliopsoas sign positif, yang mana menunjukkan bahwa lokasi appendicitisnya itu tuh di retroseccal. Nah, ada juga iliopsoas sign versi lain, yaitu yang ini. Jadi tinggal disuruh aja angkat tungkai kanannya dengan ekstensi kayak gini, atau kalau misalkan nanti nyeri, ya kita bantu passive elevation gitu. Kalau nanti ada nyeri atau kram atau pain di area red lower quadrant berarti liup swasanya positif. Nah, nanti untuk Rovsing sign, jadi Rovsing sign itu adalah eh, nyeri yang dirasakan di right lower quadrant ketika kita menekan left lower quadrantnya. Jadi ada migratory pain gitu. Karena dia apa ya kayak berasal dari eh, peritoneum yang sama kan. Jadi tekanan apapun yang ada di peritoneum itu akan menyebabkan nyerinya tuh makin intens gitu. Terus ini tuh Blamberg sign. Jadi Blamberg sign itu tuh nyeri lepas tekan. Ketika kita tekan, karena dia tuh nyeri tuh. Tapi ketika kita lepas tekanannya, dia tuh tambah nyeri lagi. Itu namanya Blamberg sign. Nah, terus ada juga yang namanya adalah
Bentar-bentar. Ada yang namanya si Markle sign. Nah, ini untuk Markle sign atau Hillsdorf test. Jadi, pasiennya itu tuh disuruh untuk jinjit, terus dia jatuhkan tumitnya ini tiba-tiba. Nah, tumit yang jatuh tiba-tiba ini tuh akan merangsang atau kayak seolah-olah tekanan dari badan pasien ke bumi itu tuh akan eh, diteruskan ke nyerinya itu tuh ke red lower quadrant. Makanya kadang pasien itu tuh merasakan nyeri. Kenapa dia nyari? Karena gerakan yang tiba-tiba kayak heel drop test terus batuk itu tuh dia bisa merangsang si peritoneum parietal gitu. Jadi menggerakkan si peritoneumnya kan sama aja. Nah, makanya dia kalau positif bisa mengindikasikan appendicitis. Terus kalau si Aureliogenovas sign, jadi nyeri dirasakan pada titik petit atau petit triangle. Jadi trigonum lumbale ini letaknya di sini. Nah, kadang kadang tuh kita bisa aja menyalahartikan itu tuh sebagai nyeri pada costovertebral angle. Padahal letaknya agak beda ya. Kalau CVA itu kan dia agak di sini, di costa terbawah kan, Margo costa bawah. Kalau putih triangle itu tuh di area sini, deket sias. Ya sama-sama pinggang sih. Jadi kadang mungkin agak bingung. Ini tuh lebih ke arah nyeri CVA, nyeri pinggang yang khas pada penyakit ginjal atau dia ini tuh adalah appendicitis gitu. Karena aku pernah nemu juga pasien yang dia tuh appendicitis akut dan pinggangnya itu tuh juga nyeri gitu. Jadi untuk mengeksekusi kelainan kayak misalkan PID atau dia ada batu di ginjal itu tuh dianamnesis lagi pertanyaan-pertanyaan terkait genitourinary maupun pertanyaan terkait dengan genital gitu. Nah, terus setelah baca-baca materi, aku pun juga baru tahu ternyata ada juga ya yang namanya Aure Rosanova sign atau nyeri pada petit triangle ini. Nah, ini aku baru tahu pas bikin materi ini. Jadi nice info. Nah, terus itu sih sebenarnya. Untuk pemeriksaan penunjang, kalau lab itu akan ditemukan leukositosis ya dengan dominansinya neutrofil. Kalau misalkan dia akut. Terus pada 10% pasien tuh leukositnya bisa aja normal. Dan misalkan pada apa? Misalkan pada pasien dengan kronik appendicitis. Kalau severe leukositosis lebih dari 20.000 itu berarti mengindikasikan udah ada komplikasi nih dari appendicitisnya. Entah itu dia perforasi, entah itu gangren gitu. Terus urinalisis itu juga bisa dilakukan untuk mengeksklusi pyelonefritis atau nefrolithiasis. Tapi kalau misalkan ditemukan piuria atau bakteri uria, itu tidak mengeksekusi appendicitis. Jadi belum tentu kalau oh ya udah nih ada bakteri urea di urinnya, berarti ini bukan appendicitis, ini adalah pyelonefritis atau infeksi saluran kemih. Itu belum tentu ya, karena terkadang ureter yang ada di dekat appendix itu tuh juga bisa ikut teriritasi sehingga bisa aja dia itu udah ada inflamasi atau infeksinya itu tuh sebenarnya bukan murni dia infeksi di saluran genitourinary, tapi infeksi yang disebabkan karena kena struktur sekitarnya yang udah infeksi duluan, yaitu si appendixnya gitu. Terus mikroskopik hematuria tuh kadang bisa ditemukan. Kalau dia cross hematuria, dia lebih mengarah ke kidney stone sama CRP yang meningkat. Ini kan tanda atau marker dari inflamasi ke CRP ini. Nah, pada Western abdomen, temuannya itu adalah target sign. Nah, dia sebenarnya bagus untuk pemeriksaan awal pada appendicitis karena sensitivitasnya mencapai 85% dan spesifisitasnya itu lebih dari 90%. Nah, yang kita ukur apa? Yang kita ukur itu adalah diameter dari antara posteriornya appendix. Kalau dia lebih dari sama dengan 7 mm, berarti menunjukkan bahwa lumennya ini tuh dia terdistensi kan. Berarti kita harus curiga, kok dia melebar ya? Berarti ada obstruksi di dalam appendixnya yang menyebabkan dia itu tuh melebar gitu kan. Nah, terus dindingnya itu tuh menebal. Sama ada non-compressible luminal structure. Ini yang disebut dengan target sign atau bull's-eye lesion. Jadi seolah-olah dia kayak mata banteng. Terus kadang bisa juga kelihatan ada appendicolit atau fekalit di dalam lumennya. Misalkan kalau di sini sih nggak ada ya.
Tapi yang jelas appendikolit itu kan dia kan lead ya. Lead itu kan batu. Jadi nanti akan tambah adanya hiperechoic dengan posterior acoustic shadowing. Terus di apendisial, periapendisial kadang dia ada cairannya. Cairan itu ditandai dengan warna yang lebih hipoekoik kan. Misalkan ini. Ini kan ada cairan di sekitar dinding dari apendiksnya. Ini kan juga tampak ada cairan di sekitar dinding apendiksnya. Ini kemungkinan adalah periappendiceal abscess. Ini juga ada cairan. Terus setelah itu, ini enggak sih, ini normal appendix. Nah, terus setelah itu ada echogenic submucosa, hypoechoic muscularis propria. Terus kadang ada gas lokal juga yang menunjukkan gangren. Loss of bowel stratification, periappendiceal reactive lymphadenopathy. Jadi limfa limfa yang ada di sekitarnya ini juga bisa mengalami limfadenopathy. Sama bisa ditemukan massa. Kalau misalkan nih penyebabnya ada tumor kah di situ atau ada penyebab obstruksi lainnya. Nah, dia cocok ya untuk anak-anak dan wanita hamil karena kan nggak terlalu tinggi radiasinya. Nah, terus kalau misalkan kita pakai eh, ultrasound yang Doppler, kita juga bisa kita lihat untuk aliran dari arterinya gitu. Ini misalkan pada ini. Nah, terus untuk CT scan ini dia sebenarnya gold standarnya karena dia sensitivitas dan spesifisitasnya itu tuh lebih tinggi daripada USG. Nah, sama kayak USG, kalau kita temukan di standard appendix, diameter lumennya lebih dari 7 mm, terus ada penebalan pada dindingnya, terus ada enhancement atau halo atau target sign, sama ada periappendiceal fat stranding, edema, peritoneal fluid, phlegmon, periappendiceal abscess, dan juga bisa ditemukan appendikolit. Nah, itu adalah tanda-tanda dari si appendicitis. Nah, pada appendicitis kronik kadang bisa ditemukan limfonodi yang dia tuh membesar di dekat appendixnya. Terus ada minimal inflammatory periappendiceal fat stranding dan juga penebalan mid portion dari appendix. Nah, misalkan yang ini kita bisa lihat CT scan dengan potongan sagital pada pasien dengan perforated appendicitis dan periappendiceal abscess. Jadi, dia menunjukkan bahwa appendicitisnya ini tuh dia melebar. Kan bisa dilihat ya, kayak kok dia lebar banget ini lumennya, bahkan hampir sama kayak lumennya sekum gitu kan. Nah, ini berarti kemungkinan ada obstruksi di sini gitu. Terus ada periappendiceal fluid juga dengan inflamasi di sekitarnya. Nah, terus setelah itu, kalau gambar yang ini, dia itu CT scan pelvis pada pasien dengan akut appendicitis. Yang ini, dia itu adalah appendikolit. Kan kalau di CT scan non-kontras, sesuatu yang punya densitas tinggi, itu kan dia kan enhance gitu kan, akan lebih putih tampakannya. Nah, ini menunjukkan ada batu, terus ini ada appendicitis yang dia itu membesar. Terus, kalau yang B ini, dia menunjukkan distended appendix yang ditunjukkan sama panah ini dengan diffuse wall thickening dan juga ada periappendiceal fluid. Ini adalah periappendiceal fluid. Jadi cairannya dia densitasnya agak lebih tinggi daripada jaringan biasanya, tapi dia nggak lebih tinggi daripada tulang gitu. Terus kalau yang C ini, dia appendicitisnya udah ada transmural stratification sama ada penebalan dinding dan juga ada edema. Ini juga tampakannya tuh target sign. Terus untuk pemeriksaan penunjang lainnya yang lebih murah daripada CT scan itu tuh ada appendikogram. Jadi kita masukkan kontras. Terus kontrasnya itu tuh bisa dengan barium sulfat 50 gram di 12 jam sebelum pemeriksaan. Terus kita foto. Kalau misalkan kontrasnya ini gagal mengisi lumen appendix, berarti itu menunjukkan bahwa ada filling defect. Artinya, si appendixnya ini tuh terobstruksi. Nah, itu menunjukkan dia kemungkinan ada appendicitisnya. Walaupun sebenarnya appendikogram ini dia spesifisitas dan sensitivitasnya nggak terlalu tinggi, tapi dia lumayan bisa membantu gitu.
Nah, ini kan misalkan yang ini ya, normalnya kan ini sekum, harusnya di sini dia harusnya mengisi sedikit tuh kontrasnya, mengisi si appendix, tapi kan ini nggak kelihatan, nggak tervisualisasi appendixnya. Yang ini juga harusnya kan ya dia mengisi appendix ya, tapi di sini appendixnya nggak tervisualisasi. Jadi kita menduga kemungkinan ada obstruksi nih, ada appendicitis gitu. Nah, terus algoritma diagnosisnya, kalau ada akut abdominal pain dan kita curiga dia adalah akut appendicitis dan curiganya sangat tinggi, kita langsung konsultasikan untuk operasi. Kalau ya udah kita sedang-sedang aja nih curiganya, kita lakuin pemeriksaan penunjang lain untuk mengeksekusi atau menegakkan diagnosis dia, bisa dengan CT scan ataupun ultrasonografi. Nah, kalau hasilnya positif menunjukkan appendicitis, langsung operasi. Kalau nggak jelas, bisa tetap operasi dengan laparoskopi diagnostik atau lakukan pemeriksaan lain. Kalau negatif, kita pulangkan atau kita diagnosis dia dengan diferensial diagnosis yang lain. Kalau kecurigaan kita rendah, pada pasien dengan elderly, unreliable atau long distance, kita lakukan CT dan juga re-examine. Kalau ternyata positif, operasi. Kalau negatif, ya udah discharge. Tapi tetap di follow up dalam kurang dari 24 jam. Kalau misalkan dia reliable dan lokal, kita langsung pulangkan aja. Dan tetap follow up kurang dari 24 jam. Nah, ini untuk differential diagnosis pada appendicitis. Kalau di right lower quadrant, ini kayak udah dijelasin sebelumnya ya. Bisa appendicitis, Crohn's disease, cecum obstruction, ovarian cyst rupture, terus ada ectopic pregnancy, dan juga bisa hernia. Nah, kalau pada Crohn's disease, dia itu kan dia kondisi inflamasi yang dimediasi oleh sistem imun dan melibatkan seluruh ketebalan dinding usus. Gejalanya itu adalah recurrent mild abdominal pain, diare, bloating, demam, periode tanpa gejala, minggu hingga bulanan, obstruksi usus kronis, dan juga organ-related symptom. Nah, terus ini tes-tes yang bisa kita lakukan sama tata laksananya karena dia itu merupakan inflamasi, ya udah kita kasih anti-inflamasi. Kalau ovarian cyst, berarti kan ada kantong isi cairan di ovarium. Dia bisa fisiologis maupun keganasan. Dia juga sama-sama nyeri unilateral atau tekanan di perut bagian bawah yang sifatnya intermittent atau konstan, tajam atau tumpul. Kalau dia pecah atau torsi, dia bisa menyebabkan nyeri akut berat yang tiba-tiba mual, muntah, dan juga abnormal uterine bleeding. Untuk tesnya ya udah kita tes aja, tes-tes terkait dengan ginekologi. Kita observasi, kadang bisa juga dilakukan pembedahan pada kasus akut. Pada ectopic pregnancy ini intinya adalah kehamilan yang nggak terjadi di dalam pavum uteri. Jadi paling banyak sih dia terjadinya di tuba falopi. Sama, dia nyerinya pun nyeri perut bawah. Karena tuba falopi ada kanan kiri, berarti kan bisa aja kan nyeri perut kanan bawah yang menyerupai appendicitis. Terus dia sifatnya kolik unilateral. Kalau dia rupture, bisa menyebabkan pusing karena anemia, pingsan, nyeri bahu, nyeri panggul, gangguan PAK, dan juga tekanan rektal. Nah, kadar beta HCG-nya ini harus dicek, USG, sonografi, ya pemeriksaan ginekologi lah ya. Terus kita stabilisasikan untuk hemodinamik, terus kita rencanakan untuk pembedahan pada kasus ectopic pregnancy. Nah, kalau misalkan pada appendicitis, tata laksananya itu yang pertama adalah suportif. Jadi, kita resusitasi cairan. Pada dewasa, dia 1 liter. Atau kalau anak-anak, bisa 20 mili per kgbp dalam 30 menit. Kalau misalkan responnya baik, ditandai dengan urin output di dewasa itu lebih dari 0,5 mili per kgbp per jam, dan di anak itu targetnya 1 mili per kgbp per jam, atau di anak kurang dari 2 tahun, targetnya adalah 2 mili per kgbp per jam. Terus lanjut kita maintenance dengan holiday segar, yang 10 kilo pertama kita kali dengan, eh, holiday segar ya, saya aku lupa rumusnya. 50, 30, 20 ya kalau nggak salah. Nanti coba kita lihat lagi ya. Terus habis itu kita koreksi dengan elektrolit. Terus biasanya yang dipilih adalah RL, atau kalau di anak dia bisa setengah NS, setengah glukosa. Setelah itu analgetiknya kita kasih IV paracetamol 500 mg per 8 jam. Terus kasih juga antiemetik kalau ada mual muntah, misalnya metoclopramid 10 mg, terus antipiretik juga bisa. Nah, untuk preoperatif antibiotiknya,
kita harus kasih yang dia mengcover aerobik dan anaerobik colonic flora. Jadi bisa nih cefazolin 1-2 gram atau ceftriaxone 1 gram per 12 jam ditambah dengan metronidazole 500 miligram per 8 jam. Terus kita lakukan laparoskopik appendektomi. Dia kelebihannya sih bisa untuk diagnosis dan juga eksplorasi. Serta dia lebih short period recovery dan hospital stay, lower rate post-op infection, dan juga quality of life-nya dalam 2 minggu post-operasi itu lebih tinggi dan lower readmission rate. Tapi kelemahannya dia adalah higher operating room cost. Terus kalau open appendectomy ini ada beberapa irisan, bisa Davis Rocky, dia itu transverse gitu irisannya. Terus kalau MacArthur McBurney dia oblique sama ada subumbilical incision. Terus bisa juga dilakukan cutaneous drainase pada large abscess lebih dari 4-6 cm. Dipasang di fossa iliaca atau transrektal atau transvaginal atau perineal. Nah, kalau ada abses, ini kita drainase dulu absesnya dan kita tunda appendektominya sampai absesnya itu tuh membaik. Nah, ini untuk laparoskopi versus laparotomi. Laparoskopi dia itu bisa yang single umbilical port incision atau dia bisa multiple port atau standard four port. Jadi dimasukin 4 tuh bisa, satu bisa. Terus ini untuk yang laparotomi dia bisa Davis Rocky, dia bisa juga satunya Davis Rocky itu MacArthur McBurney yang oblik. Terus setelah itu ini untuk algoritma terapinya. Kalau misalkan dia kasusnya itu adalah early atau simple, ya udah appendektomi. Pada perempuan dengan obes atau pada orang tua atau yang perforasi itu bisa dilakukan laparoskopik. Terus bisa juga sih pilihan yang lainnya kalau mau open juga bisa. Kalau delayed atau ada complicated, misalkan tadi yang abses tadi ya kan harus di drainase dulu tuh. Jadi nggak bisa langsung di appendektomi. Nah, kalau di adult non-pregnant, kita lakukan CT scan. Kalau ada large abscess, kita antibiotik dan drainase dulu. Kalau udah ada improvement, baru kolonoskopi maupun interval appendektomi. Terus kalau dia no improvement, berarti ya udah appendektomi langsung. Terus kalau misalkan pada child atau pregnant adult, kita lakukan ultrasound. Kalau misalkan ada phlegmon atau small abscess, ya udah cukup antibiotik. Kalau dia membaik, baru kita operasi. Pada kasus late atau recovering, bisa dilakukan kolonoskopi maupun interval appendektomi. Kalau appendiceal abscess, kita tegakkan dari CT scan maupun ultrasound. Kalau dia absesnya besar lebih dari 4-6 cm, kita lakukan pemberian antibiotik dulu dan juga drainase. Pada anak-anak, kalau misalkan dia membaik, kita lanjutkan dengan regular diet dan antibiotik oral. Terus interval appendektomi, kalau no improvement langsung operasi. Kalau pada orang dewasa, kalau misalkan dia dengan antibiotik dan drainase ada peningkatan, ya udah kita lakukan regular diet, oral antibiotik dan discharge, selalu dilakukan kolonoskopi dalam 2-4 minggu. Kalau tidak ada keganasan, kita consider interval appendektomi. Kalau ada neoplasma, kita lakukan staging atau kolektomi. Pada kasus yang ada phlegmon dan juga small abscess dengan fever atau sepsis, kita lakukan antibiotik dan drainase. Kalau afebril, dia bisa langsung dilakukan regular diet, oral antibiotik, dan juga discharge. Nah, untuk indikasi operasinya itu apa? Kalau misalkan ada appendicitis akut simplex dengan komplikasi sepsis atau mau dilaparoskopi, maupun appendicitis dengan Crohn disease, neoplasma, dan juga elektif. Nah, kalau kontraindikasinya itu adalah pasien dengan ketidakmampuan untuk menoleransi anestesi umum, tidak mampu menoleransi pneumoperitoneum dari metode laparoskopi, dan juga koagulopati yang tidak dapat diperbaiki. Nah, ketentuan dari operasinya, antibiotik profilaksis itu sebaiknya diberikan dalam waktu 60 menit sebelum operasi. Bisa dengan golongan cephalosporin untuk mengcover apa namanya bakteri gram positif yang aerob dan juga metronidazole untuk yang mengcover yang anaerob. Terus setelah itu ini untuk metode operasinya dia bisa laparoskopi, bisa juga ya ini untuk contoh laparoskopi ya. Nah, terus setelah itu komplikasi yang bisa terjadi adalah surgical site infection, deep space infection, abscess, small bowel obstruction, appendicutaneous atau appendicovesical fistula, dan juga appendicitis stump. Atau appendicitis stump itu hmm, jadi sisa appendix yang kadang tersisa atau enggak keambil atau sengaja ditinggalkan itu tuh bisa mengalami appendicitis lagi. Itu namanya adalah appendicitis stump.
Nah, ini untuk periappendiceal abscess. Terus ini untuk ileo sac causa appendicitis akut. Jadi tanpa adanya small bowel obstruction atau herringbone appearance. Nah, untuk prognosisnya sebenarnya ad vitamnya itu dia dubia ad bonum, sanasionam, fungsionamnya juga dubia ad bonum. Dan mortality rate-nya itu kan sebenarnya kurang dari 1%. Nah, kalau morbiditas dari perforated itu dia lebih dari non-perforated karena risiko infeksi, pembentukan abses, dan juga peningkatan length of stay yang bisa menyebabkan dia infeksi hospital acquired kan. Oke, demikian untuk materi chronic appendicitis. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman.